Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Layismu dimanapun Anda berada. Hari ini jumpa pertama kali di acara cintaberbagi.id, sebuah kisah dari para aktivis, relawan, guru, pendidik, dan pengamat yang memberikan pesan semangat memberi dan berbagi, terutama dalam dunia kemanusiaan. Acara ini merupakan acara dari Layismu Surakarta, sebuah lembaga yakat yang hari ini sering dan terjun dalam dunia-dunia kemanusiaan, utamanya dalam pengumpulan dana yakat, infak, sedekah di Muhammadiyah dan kepada umat muslim pada khususnya. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Amil Layismu, sebuah pekerjaan atau profesi yang banyak orang tidak ingin menggeluti, tapi kali ini kita akan bertemu, bicara dan berbagi semangat memberi dari salah seorang Amil Layismu. Usianya masih muda, backgroundnya bukan keagamaan, bukan jurusan agama Islam, tapi semangatnya luar biasa dalam beraktivitas di Layismu. Sudah 1 tahun ini. Nanti silahkan kenalan sendiri. Ya, sebelum kita kenalan, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya, bisa dikenalkan namanya siapa, asalnya dari mana, alamatnya mana, kayak gitu, Mas. Iya. Ya, Mas Sinan. Nama saya Muhammad Reza Putra. Ya. Saya dari Kartasura. Dari Kartasura. Iya. Dan sekarang saya berada di Layismu sudah 1 tahun ini berjalan. Ya. Sebagai fundraising. Sebagai fundraising. Iya. Fundraising itu apa, Mas? Bisa dijelaskan? Sebelum ke fundraising, mengapa kok memilih Layismu atau Amil sebagai apa ya istilahnya ya, jalan hidup awal ini kayak gitu? Apa yang membuat Anda tertarik dengan Layismu? Ya, mungkin dulu waktu kuliah saya sering ikut kegiatan di Layismu. Oh iya. Jadi saya mengenal lebih dulu Layismu. Mungkin di bidang kesehatan dahulu saya sering mengikuti kegiatan itu, dan dulu ada apa kayak lowongan pekerjaan gitu. Ya saya kayak tertarik gitu, ya mungkin mencari pengalaman untuk di Layismu, tapi ya mencari pengalaman di Layismu dan mencari apa ya, ya mengenal lebih jauh tentang Muhammadiyah. Berarti intinya awal mula itu mengenal Layismu relawan ya, Mas? Yeah. Jadi relawan itu istilahnya tenaga tanpa dibayar, tidak terikat, tapi sewaktu-waktu dibutuhkan selalu siap kayak gitu ya. Nah, berarti sebelum mengenal Layismu, Mas Aji ini lebih mengenal Layismu lebih kepada aksi-aksi di masyarakat ya. Ya, seperti itu, Mas. Ya. Tentu ini sangat menarik karena ternyata aksi-aksinya Layismu dalam rangka dakwah Muhammadiyah itu sudah banyak kita jumpai ya. Terutama waktu kita jadi mahasiswa atau kita jadi apa ya, pegawai di salah satu institusi atau bahkan kita jadi guru. Nah, ini kan dari relawan kemudian sekarang jadi Amil. Amilnya itu bukan bagian relawan tapi bagian fundraising. Nah, itu apa sih, Mas, fundraising itu? Apa sih fundraising kok kelihatannya asing kayak gitu, itu bagaimana? Singkat saja menjelaskan fundraising. Ya, sebelumnya saya masih belum terlalu paham tentang fundraising itu apa. Ya intinya fundraising itu ya untuk mengumpulkan donasi dan mengumpulkan donasi dari beberapa donatur dan muzaki, dicatat kemudian gitu. Didoakan ya seperti gitu, Mas. Ya mungkin ini pengalaman baru untuk saya sendiri ya. Jadi kalau saya melihat perjalanannya dari tadinya seorang yang terjun di bidang kesehatan, kemudian selanjutnya terjun dalam bidang pengumpulan dana kayak gitu. Ya seperti itu, Mas. Ya mungkin di luar apa ya, sesuai bidang dahulu itu loh. Jadi ini ya pengalaman baru bagi saya. Pengalaman baru ya, karena kalau Allah itu tidak akan apa ya, salah memberikan rezeki kepada hambanya ya, Ci ya. Iya, gitu ya. Seperti itu, Mas. Kita kerja jurusannya kesehatan tapi tidak harus di rumah sakit, tapi
bisa malah di lembaga kemanusiaan. Pada hakikatnya sama, semua mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu sedikit fundraising ya. Jadi sobat Layismu, jadi jangan mengira kalau Layismu itu sering sering mentasarufkan program, sering memberi, sering berbagi. Lagi duitnya saka ngendi kayak gitu. Ujug-ujug apa-apakah setiap hari ada orang yang memberi kayak gitulah. Disitulah namanya fundraising. Jadi fundraising itu kayak funding ya. Kerjanya itu mencari sinergi, berkolaborasi dengan dunia luar. Kemudian kalau dia mau berinfak, berzakat, kemudian kalau dia mau nyumbang, itu nanti dari Layismu insya Allah siap memberi kayak gitu ya Ci ya. Setelah membantu, menerima dan mencatat, karena fungsi Layismu itu selain mentasarufkan, menyalurkan program juga menghimpun, dan yang terakhir juga laporan kayak gitulah. Untuk pencatatan ya. Oke, itu mungkin sobat Layismu perkenalan dulu dari Mas Aji dan divisinya kayak gitu. Selanjutnya kita akan break terlebih dahulu. Cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Ya, kembali lagi setelah kita break sebentar. Selanjutnya kita lanjutkan obrolan kita dengan isu yang baru-baru ini sedang terjadi. Khususnya tentang banyaknya gempa, banyaknya banjir atau banyaknya tanah longsor, khususnya bencana alam di Indonesia ini. BNPB aja mencatat ada 451 bencana per bulan Februari ini. Lah, saya melihat Layismu Surakarta ini salah satu Layismu yang penghimpunannya tinggi untuk urusan kemanusiaan. Bahkan hari ini sudah mencapai 312 juta kayak gitulah. Ini kan tidak lepas dari peran seorang fundraising, karena beliaulah yang mencari, menghimpun, terus mengambil donasi-donasi kemanusiaan. Nah, itu bisa diceritakan kok bisa orang atau masyarakat percaya sama Layismu itu karena apa, Mas? Dalam kacamata fundraising seperti itu. Ya Mas, secara umum mungkin Layismu dari beberapa tahun ini udah dikenal di masyarakat, khususnya di kota Solo sendiri. Lewat media sosial kita sudah sering memberi informasi tentang Layismu. Apalagi ini sekarang ada bencana nasional. Lewat Layismu kita memberi sebuah donasi ya. Iya. Dan informasi untuk berdonasi lewat Layismu. Berarti mudahnya orang memberi ke Layismu itu atau ke Muhammadiyah itu insya Allah tidak salah, karena benar-benar disalurkan ke lokasi yang terdampak gitu ya Ci ya. Iya Mas. Terus selama 2 bulan ini menghimpun, apa suka dukanya? Apakah cuma sukanya saja atau enggak ada dukanya? Sukanya apa kayak gitu? Jangan-jangan kita selalu menghimpun dana bencana, kita sendiri yang kena bencana kan seperti itulah. Itu seperti apa Ci? Iya Mas. Suka dukanya. Ya mungkin ini sedang dalam musim hujan Mas. Ini kendala kita juga. Ketika musim hujan melanda, kita sedang mencari donasi. Ya kita ketika hujan itu ya kita berhenti Mas. Jadi menunggu hujan sampai reda. Jadi itu masalahnya kita. Ya karena musim hujan ini, tapi bukan jadi masalah untuk kita. Itu menjadi semangat untuk kita dalam mencari donasi. Oke. Intinya itu ya
bisa memberikan Semangat. semangat ya, dan Ya. informasi ke orang kalau Mas ambil donasi jam 2 tapi kita datangnya jam 3. Ibunya bilang kok suwe men kayak itu, kita karena ada problem-problem di lapangan Iya, gitu ya, ada hujan, ban bocor kayak gitu. Karena Iya, Mas. kembali lagi ke fungsi kita, Amel juga manusia kayak itu ya, Iya. kayak gitu. Oke. Terus sekarang ini Mas Haji ya. Mas Haji kan fundraising, menghimpun dana kemanusiaan kayak itu. Kemudian apakah dana kemanusiaan yang disalurkan ke Lazismu itu kira-kira bisa memberikan apa ya, kemanfaatan, kemudian bisa memberikan dampak positif kepada korban bencana? Apakah atau cuma dananya dari Lazismu itu hanya untuk Muhammadiyah kembali, ataukah untuk umat muslim secara umum, bahkan umat non muslim kayak gitu, semuanya kayak gitu? Oh iya Mas, lewat apa ya, dari program-program Lazismu, dari donasinya kita salurkan Iya. dari orang-orang yang memang membutuhkan. Iya. Lewat ya mungkin ini sedang apa ya, dari bencana ini, Mm-mm. dari Lazismu itu kita menyalurkan dari beberapa daerah yang mungkin terdampak. Mm-mm. Kita memberikan bantuan berupa sembako, pakaian yang mungkin masih layak, Heeh. dan apa ya, kita memberikan motivasi pada orang-orang untuk bisa bangkit kembali lewat bencana itu. Artinya berarti gini ya, Lazismu khususnya Muhammadiyah itu ketika memberikan bantuan ini, yang pertama kali dibidik itu orang yang membutuhkan. Ya, seperti Agamanya apa, etnisnya apa, sukunya apa, yang penting dia membutuhkan gitu ya, Cik. itu. Ya, intinya ya keikhlasan kita Keikhlasan memberikan kayak gitu itu. ya. Yang kedua, tidak hanya di lokasi bencana kayak gitu. Iya, Maksudnya tidak hanya di lokasi bencana, pas bencana itu terjadi terus semua harus ke situ, tapi Lazismu membagi gitu loh. Iya, Membagi ke hampir rata. Bahkan apa, dalam akhir-akhir ini Jawa Tengah banyak juga yang Iya. kena bencana, tapi kita tidak lupa daerah kita juga kena bencana, ya kita ikut support di daerah Iya. kita kayak gitu ya. Tidak harus ke luar Jawa kayak gitu. iya. Ya, terus selanjutnya begini Ji, fundraising, dunia kemanusiaan, kemudian donasi besar kayak gitu. Apa sih membuat Anda itu semangat gitu loh? Pesan apa sih yang ingin kalian Mas Aji sampaikan ke masyarakat tentang kepedulian terhadap sesama? Karena kan sekarang ini kita itu sedang pandemi. Iya. Pandemi, wah mas aku susah kok malah mbok jaluki donasi kayak itulah. Itu pesan semangat apa yang ingin Mas Aji sampaikan ke masyarakat kayak gitu? Iya Mas, mungkin karena apa ya, pandemi ini bukan jadi masalah atau yang apa ya, menjadi Masalah untuk kita tidak berbagi ya. Jadi kita harus tetap semangat membangun, bukan karena ini masih dalam keadaan yang mungkin Mas ya, kita merasakan, beberapa orang merasakan dampaknya dari ini, tapi kita harus terus semangat untuk membangun diri kita, dan mungkin kita bisa memberikan motivasi untuk orang lain bahwa ini bukan jadi sebuah bumerang untuk kita, tapi sebuah tujuan untuk ke depan kita bisa meraih mimpi-mimpi selanjutnya. Oke. Dan apa itu, biarkan ini menjadi pembelajaran untuk kita Ya. ke depannya. Jadi intinya walaupun masanya pandemi, walaupun masa sulit, kita harus tetap berbagi, karena itu Iya. salah satu fungsi kesetiaan sosial ya, solidaritas sosial yang kunci kita menghadapi pandemi ya itu ya. Mungkin kita akan break dulu, nanti kita akan kembali lagi seperti itu. Dengan niat suci kita buka kunci kerelaan hati untuk berbagi, mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat
Ya, Sobat Layismu kembali lagi menyapa di acara Cinta Berbagi.id. Jadi setelah tadi kita ngobrol tentang apa itu fundraising, kemudian bagaimana fundraising bekerja, kemudian apa yang sudah dilaksanakan khususnya donasi bencana. Sekarang kita mau tanya-tanya sama fundraising. Sedemikian rupa peran Layismu, sedemikian rupa peran Muhammadiyah, bagaimana sih orang bisa menyalurkan donasi kayak gitu ke Layismu kayak gitu. Apakah cukup datang ke kantor Layismu, apalagi ini masa pandemi, apakah ada cara yang lain itu? Bisa dijelaskan Mas Aji, cara berdonasi ke Layismu itu seperti apa? Ya Mas, kita ada call center yang bisa dihubungi, atau enggak kita bisa langsung ke kantor. Oke. Kita bisa jemput donasi juga di rumah-rumah. Ya mungkin nggak mau ke kantor juga gitu Mas. Kita bener. jemput gitu. Ada beberapa sekolah atau aum-aum atau AMM yang mungkin bisa berdonasi juga lewat Layismu kan, apalagi ini yang masih dalam masa pandemi. Dan mungkin banyak yang bencana, banyak dari kalangan anak muda ingin berdonasi dan membagi itu melalui Layismu itu sendiri. Ya mungkin lewat media sosial juga kita sudah lebih sering membagi beberapa informasi tentang Layismu Mas. Oh ya. Ada Instagram, ada YouTube, Iya. ada Facebook. Itu kan kita termasuk WA ya? Iya Mas, kita sampaikan itu lewat ya beberapa flyer, iya, gambar gitu. itu. Gambar-gambar yang telah Layismu sampaikan. Oke. Berarti intinya kalau mau donasi itu selain mau datang ke kantor, kalau dia kurang berkenan datang ke kantor, bisa menghubungi call center ya? Iya Mas. Nomornya itu 082 220 388 004 ya? Iya. Jangan di luar jam kerja. Kalau di luar jam kerja nanti responnya lambat, tapi pas jam kerja kayak gitu. Nanti insya Allah cukup menghubungi itu. Misal, Assalamualaikum, Layismu bisa jemput donasi saya 20 juta ke rumah. Insya Allah kurang dari 5 menit langsung disamperi rumahnya. Yang penting alamatnya jelas, jalannya jelas, orangnya juga jelas kayak gitu. Insya Allah Amil Layismu itu semuanya protokoler kesehatan kayak itu Insya Allah. dari kantor ya Mas ya. Jadi karena itu. Oke, yang selanjutnya tadi kita ngomong-ngomong soal media sosial kayak gitu ya. Media sosial ini sangat penting untuk memberikan informasi gitu. Media sosial itu bukan ajang untuk beriak diri kayak gitu atau beriak institusi. Kita nggak mau menyombongkan, betul. Kita memang tidak sombong, tapi media sosial itu menjadi wadah untuk kita mengkampanyekan gerakan kebaikan. Dalam hal ini adalah kemanusiaan gitu ya Mas ya. Selama ini apa aja sih Mas media sosial yang ada di Layismu yang paling aktif digunakan kayak gitu, selain tadi yang jenengan sebutkan, apa cuma itu kayak gitu? Media sosial. WA. Ya. WA Mas. WA ya. Ya, kita dari beberapa donatur. Kita kan udah menyimpan beberapa nomor donatur. Jadi kita share gitu loh Mas. Share beberapa gambar dan program-program yang mungkin itu bisa menjadi ajang untuk ketertarikan dari donatur atau muzaki untuk bisa berdonasi di Layismu. Gitu Mas. Intinya kalau kalian mau dapat WA rutin dari Layismu, jadilah donatur kayak gitu ya. Gitu. Bukan kita harus maksa kok monggo untuk SMS kudu dadi donatur enggak, tapi dengan Anda itu menjadi donatur Layismu, otomatis pesan-pesan kebaikan akan Anda terima setiap hari kayak gitu. Tidak hanya pesan-pesan kebaikan soal berbagi, tapi juga pesan-pesan kebaikan tentang kegiatan dakwah keislaman yang lainnya gitu. Oke, sekarang terakhir Mas Haji, bisa memberikan pesan gitu loh. Karena kan kita ini cinta berbagi.id ya, pesan semangat kayak itu.
kalian jangan membagi pesan semangat lah kepada masyarakat di situasi pandemi ini. Apa sih yang harus dilakukan kayak gitu? Apa kok WFH, WFO terus yaitu isolasi mandiri terus kayak gitu? Apakah seperti itu? Monggo Mas Haji. Iya, semangat berbagi itu baik. Kita mungkin masih dalam apa ya? Mungkin sedang kekurangan. Kita bisa memberikan beberapa harta kita untuk orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Ya itu kita memberi, mungkin barakan kita memberi satu, tapi yang kita dapatkan nanti itu lebih 10 kali lipat yang diberikan kita untuk orang lain yang membutuhkan. Oke. Ya. Intinya itu kalau berbagi itu 1:10 ya. Iya. 1 kita keluarkan, 10 akan dapat balasan. Walaupun balasannya tidak harus berbentuk uang ya. Iya, Mas. Kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih Mas Haji. Sukses, selamat. Semangat terus di Lazismu. Sekarang sebelum kita closing, jadi ada salah satu ini share-sharean menarik di Instagramnya Lazismu Solo. Jadi ada hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya sedekah mana yang paling afdol. Beliau menjawab sedekah dari orang yang serba kekurangan. Jadi di situasi yang sangat sulit saat ini, kita harus tetap sedekah, kita harus tetap berinfak, bahkan kita harus tetap mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang lain. Sebab kondisi kita itu pasti banyak yang lebih membutuhkan daripada kita sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Haji. Kita akan berjumpa kembali di acara cintaberbagi.id, insya Allah dengan pembicara-pembicara atau narasumber yang lain. Tentunya jangan lewatkan Cinta Berbagi ID ini di kanal YouTube-nya Lazismu Solo kayak gitu. Ya jangan lupa like, subscribe dan komennya yang baik-baik aja, jangan komen-komen kayak buzzer kayak gitu gitu ya Mas Haji ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat memberi, semangat berbagi.